Aku yakin kalian yang suka dengan internet horor pasti pernah menonton video ini. Bisa dibilang, ini adalah salah satu video creepypasta terkenal yang sering dibahas di internet. Tetapi, apa yang sebenarnya terjadi di video ini? Beberapa hal yang nanti aku jelaskan mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Selamat datang di Rainforce. Kali ini, kita akan membahas sebuah video creepypasta yang berjudul blankroomsoup.fyi. blankroomsoup.fyi, sebuah video yang memperlihatkan seorang pria yang matanya disensor sedang memakan sup dengan sendok besar, mirip dengan sendok sayur di ruangan serba putih. Dari tempat gelap, seseorang dengan kostum boneka muncul menghampiri pria tersebut. Setelah itu, boneka ini menepuk-nepuk punggung pria itu berulang kali, seolah ingin menghibur pria tersebut. Namun, secara perlahan, pria itu malah menangis terisak-isak. Tak lama kemudian, sesosok boneka lain muncul dan ikut menepuk-nepuk punggung pria tersebut. Video ini memperlihatkan perasaan aneh antara keheningan dan kesedihan mendalam yang dirasakan pria tersebut seolah-olah dia telah dipaksa. Orang-orang pada awalnya mengaitkan video ini dengan video dark web atau bagian terdalam internet. Kalian pastinya sudah tahu kalau setiap yang tersimpan di dark web biasanya berkaitan dengan kejahatan atau hal-hal ilegal lainnya. Sebetulnya, ada miskonsepsi orang-orang mengenai istilah dark web dan deep web yang bisa kita bahas di lain video. Begitu pula dengan video ini. Dirumorkan, pria di dalam video Blankroomsoup sebetulnya sedang disekap bersama istrinya dibunuh, dijadikan sup, dan pria itu dipaksa memakan sup istrinya sendiri. Masuk akal jika itulah alasan mengapa pria itu menangis, meskipun hal semacam ini belum bisa dikonfirmasi. Video Blankroomsoup sendiri sebenarnya memiliki judul asli Freaky Soup Guy. Diupload pertama kali di YouTube oleh seorang YouTuber yang bernama Renaissance Man pada 26 November 2005. Video ini sempat menjadi perbincangan di beberapa forum internet pada tahun 2008 sampai 2010. Sebagai video aneh menyeramkan yang ditemukan di internet. Baru pada 29 Januari 2014, seorang YouTuber yang bernama Maintenance Tunnels mereupload video Freaky Soup Guy dengan judul blankroomsoup.fyi. Dan dari sinilah awal mula video ini bisa sangat populer di internet, bahkan melebihi video originalnya yang diupload pada tahun 2005 silam. Ada 4 versi berbeda dari video Blankroomsoup yang beredar di internet. Video kedua Blankroomsoup menampilkan dua sosok boneka masuk ke ruangan dan secara tiba-tiba salah satunya berlari menghampiri pria tersebut. Video pun terpotong dan berhenti begitu saja. Kemudian, video ketiga menunjukkan seorang pria yang sedang disekap di sebuah ruangan gelap dengan sesosok boneka bersamanya. Video keempat menunjukkan sebuah rekaman amatir di malam hari dan kamera zoom in ke sosok boneka yang ada di kejauhan. Boneka di video sebetulnya punya nama, dan namanya adalah Ray Ray. Diciptakan oleh seorang animator dan sutradara asal Amerika Serikat yang bernama Raymond Percy bersama dengan timnya. Sebenarnya, dia memiliki track record yang cukup bagus di industri animasi Hollywood. Misalnya, dia pernah mengisi suara karakter Flash di film Zootopia, pernah mengisi suara Jean di film Wreck-It Ralph, dan pernah menjadi sutradara di beberapa episode animasi The Simpsons. Untuk mendokumentasikan proyek boneka Ray Ray ciptaannya, Raymond membuat channel video di berbagai platform di internet, seperti YouTube, Dailymotion, dan Metacave. Kalau kalian lihat video-videonya, tidak ada yang salah dengan kostum boneka Ray Ray. Kita serasa seperti menonton pertunjukan kostum boneka di taman hiburan. Tetapi, ada hal menarik di channel Ray Ray TV kalau kalian menyelam lebih dalam. Video dengan judul Freaky Soup Guy ternyata pernah diupload oleh Raymond Percy di channel miliknya. Di deskripsinya tertulis,
sebuah klip orang-orang yang berpenampilan seperti kami, melakukan sesuatu yang tidak pernah kami lakukan. Kami janji. Di channel Metacave Ray TV juga tersimpan video alternatif lain dari Blank Room Soup yang sempat beredar di internet sebelumnya. Semua video ini diupload sekitar tahun 2007 sampai 2008. Seorang YouTuber yang bernama Rainbot mencoba mengirimkan pesan melalui Tumblr kepada Raymond Percy terkait boneka Ray Ray dan pendapatnya mengenai video blankroomsoup.fyi. Secara mengejutkan, Rainbot mendapatkan balasan darinya. Jadi, Raymond bersama dengan timnya biasanya melakukan tur pertunjukan ke banyak tempat untuk menampilkan kostum boneka miliknya. Disebutkan, mereka lebih sering tampil di Los Angeles. Suatu hari, mereka melakukan tur. Seluruh properti dan kostum pertunjukan boneka Ray Ray ditaruh ke sebuah mobil RV yang sudah rusak. Singkat cerita, setelah salah satu pertunjukan selesai, Raymond bersama dengan rekan timnya kembali ke mobil RV, berniat untuk berkemas. Di luar dugaan, seluruh kostum dan properti pertunjukan Ray Ray yang masih ada di mobil RV ternyata sudah dicuri. Hal yang membuatku bingung adalah, jika memang dicuri, mengapa Raymond dan timnya tidak menelpon polisi? Tidak berhenti di situ. Beberapa minggu kemudian, Raymond menerima sebuah email anonim dengan terlampir sebuah video yang sekarang kita kenal dengan blankroomsoup.fyi. Hal yang membuat Raymond janggal di video Blank Room Soup adalah boneka Ray Ray diperankan dengan sama persis pada saat pertunjukan. Pada saat itu, tidak banyak footage di internet mengenai pertunjukan Ray Ray. Jadi, Raymond beranggapan bahwa ada orang yang selama ini secara langsung mengawasi dan mempelajari akting Ray Ray di banyak pertunjukan. Sebetulnya, Raymond suka dengan hal-hal aneh, dan ketika melihat video Blank Room Soup, dia menganggap itu lucu, walaupun itu sedikit menghina karyanya. Menariknya, user anonim itu mengirimkan link channel YouTube. Kalau kalian lihat channel itu sekarang, tidak ada video yang diupload. Tetapi, kalau aku klik lagi dengan Wayback Machine, channel tersebut ternyata pernah menyimpan video original Blank Room Soup kedua yang berjudul Subtorture. Video ini diupload pada 8 September 2006 dengan caption yang menurutku cukup aneh. Sesosok orang Jepang di video aneh. Kalau kalian berpikir cerita Blank Room Soup selesai dari video yang dipost oleh Rainbot, ada beberapa hal yang cukup menarik untuk dibahas. Channel Renaissance Man yang sebelumnya mengupload video original Blank Room Soup pada tahun 2005 ternyata milik Raymond Percy sendiri. Hal ini bisa dibuktikan dari arsip channel YouTube-nya pada tahun 2008, di mana identitas Raymond masih tertulis di bagian About, terutama di akun MySpace-nya yang merujuk langsung ke nama aslinya. Ngomong-ngomong soal video Blank Room Soup yang ketiga, orang yang sedang diikat di video adalah Gil Sharon. Dia adalah seorang drummer yang sempat tergabung ke dalam band rock eksperimental asal Amerika Serikat yang bernama Stolen Babies. Menariknya, vokalis Stolen Babies adalah adik dari Raymond Percy sendiri, yaitu Dominic Percy. Dari sini, sebagian orang di internet mulai berspekulasi bahwa semua variasi video Blank Room Soup ternyata adalah ciptaan Raymond Percy sendiri. Kenyataannya tidak seperti itu. Kalau kalian lihat deskripsi videonya di Metacave, video tersebut memang terskenario dan mungkin dibuat untuk mempromosikan band Stolen Babies. Judul dan tag videonya pun sudah cukup jelas untuk mendeskripsikan videonya. Berbeda halnya dengan video Freaky Soup Guy dan Subtorture, yang secara penulisan judulnya saja sudah berbeda pola dengan video-video yang dipost oleh Raymond Percy sebelumnya. Mengenai video Blank Room Soup yang keempat, aku sendiri masih belum mengetahui originnya. Pada bulan Februari 2016, seorang pegiat internet yang bernama Mr. Enigma memposting sebuah artikel penyelidikan video Blank Room Soup di forum miliknya. Artikelnya panjang, bertele-tele, dan tidak jelas. Mr. Enigma mengklaim pernah berkontak langsung dengan orang di balik pencurian kostum boneka Ray Ray yang dia sebut sebagai hacker.
dan hacker yang dia maksud menjelaskan padanya motif di balik aksi pencurian yang dilakukannya. Katanya, aksi yang dilakukannya itu merupakan sebuah pernyataan besar tentang bagaimana kapitalisme merusak seni. Dengan mencuri kostum itu, hacker merasa telah dalam tanda kutip membebaskan Ray Ray dengan maksud membebaskan keajaiban seni dari belenggu kapitalisme. Artikel yang ditulis Mr. Enigma terasa mengada-ngada. Disebutkan, Mr. Enigma pernah berkontak langsung dengan Raymond Percy melalui channel YouTube-nya. Dia awalnya mengira channel Ray Ray TV dikelola oleh Raymond Percy sendiri atau timnya. Dan setelah mencari tahu, Mr. Enigma mendapatkan kontak ke salah seorang mantan kru dari boneka Ray Ray. Orang itu kemudian menghubungi Raymond lewat Facebook. Dan dari sini terungkap kalau Raymond sudah lama tidak login ke channel Ray Ray TV. Password channel YouTube-nya pun katanya sudah diganti oleh Raymond. Dan Raymond sendiri bahkan tidak tahu siapa Mr. Enigma itu. Mantan kru itu juga menyebutkan, kemungkinan besar Mr. Enigma selama ini telah berkomunikasi dengan hacker. Dan setelah kejadian itu, barulah hacker mengirimkannya email. Mr. Enigma bahkan menyebutkan, Rainbot sebenarnya berkomunikasi dengan hacker, bukan dengan Raymond Percy sendiri. Seolah hacker telah membaca akun Tumblr milik Raymond dan berlagak menjadi dirinya ketika dihubungi oleh Rainbot. Lagi pula, akun Tumblr Raymond Percy adalah benar-benar miliknya. Di dalamnya terdapat banyak konten behind the scene dari karya-karyanya, seperti ilustrasi dan storyboard yang pastinya hanya bisa diunggah oleh Raymond Percy sendiri. Pada akhirnya, kita masih belum tahu pasti siapa yang sebenarnya membuat video Blank Room Soup yang beredar di internet. Apakah ini sebuah karya seni atau sebuah video pembunuhan? Aku juga tidak tahu. Sejauh yang kutemukan di internet, hanya ada 3 teori dari video Blank Room Soup. Pertama, kostum boneka Ray Ray mungkin benar-benar dicuri dan digunakan oleh sekelompok orang dengan tujuan yang tidak diketahui. Mungkinkah pencuri kostum boneka Ray Ray yang dimaksud adalah orang Jepang? Siapa yang tahu? Kedua, sebagian atau seluruh artikel milik Mr. Enigma merupakan sebuah kebenaran. Ya, walaupun mungkin terdengar konyol. Ketiga, Raymond berbohong atas semua ini. Dia mungkin menciptakan video Blank Room Soup untuk mempromosikan kostum boneka Ray Ray miliknya. Gimana menurut kalian? Teori mana yang kalian percaya? Tulis di kolom komentar di bawah. Itu tadi adalah penjelasan video blankroomsoup.fyi. Jika ada hal yang ingin ditambahkan atau dikoreksi, tuliskan di kolom komentar di bawah. Thanks for watching and I'll see you in the next video.